Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat input dan output komputer. Pengertian perangkat input adalah unit atau perangkat luar yang dipasang sesuai dengan slot atau portnya masing-masing untuk memasukkan atau mentransfer data dari luar ke dalam mikroprosesor untuk diproses dan diterjemahkan secara digital. Sedangkan pengertian output adalah unit atau perangkat luar yang digunakan untuk menyampaikan atau menerjemahkan data yang keluar dari mikroprosesor komputer. Perangkat luar yang menangkap output dari sistem mikroprosesor ini, misalnya data digital yang ditampilkan pada layar monitor atau data script yang dicetak pada printer dan sebagainya. Adapun fungsi input device dan output device. Fungsi input device pada komputer adalah untuk menerima masukan data dari perangkat luar yang disambungkan menuju mikroprosesor dan diterjemahkan menjadi sebuah informasi. Data input device yang masuk ke mikroprosesor bisa berupa data signal input atau data maintenance input. Signal input berupa data yang masuk ke mikroprosesor dan maintenance input berupa program yang dipakai untuk menerjemahkan data signal input. Adapun beberapa contoh perangkat input adalah yang pertama, keyboard. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan istilah lain-lainnya. Dengan perangkat keyboard kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf terdapat A sampai Z, sedangkan angka ada 0, 1, sampai 9. Selain itu dapat memasukkan tanda baca koma, titik, pernya juga ada simbol miring, titik 2, tanda kurung, persen, pagar, tanda kutip, dan lain sebagainya. Keyboard mengalami perkembangan beberapa kali sehingga terdapat berbagai macam varian port seperti port serial, PS2, wireless, dan USB. Berikutnya adalah mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Mouse ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris yang artinya tikus. Bentukannya pas untuk genggaman tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran tikus. Dan berikutnya ada touchpad. Touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai penunjuk pointer atau kursor. Bedanya, mouse tergolong portable device yang dapat dipasang dan dilepas. Kalau touchpad biasanya terdapat pada laptop atau notebook yang sudah terpasang permanen. Cara menggunakannya hanya dengan menggerakkan jari pada permukaan touchpad. Berikutnya ada light pen. Light pen atau pena cahaya ialah sejenis piranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan. Sebagai salah satu perangkat input device pada komputer, light pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Bentuknya sangat portable seperti pulpen dan bisa mengeluarkan sensor cahaya saat ujung pena digoreskan pada layar monitor, jika kita dapat menulis maupun menggambar dengan mudah. Layar monitor mampu merekam tiap baris per detik sebanyak 6 sinyal elektronik. Dan berikutnya ada scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Hasil kopiannya sangat mirip mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mesin scanner zaman sekarang fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi, printer. Ketiga tugas penting dalam percetakan dapat ditemukan dalam satu alat itu atau 3-in-1. Yang berikutnya ada joystick. Joystick ialah alat berupa tuas dan bisa bergerak ke segala arah. Kegunaannya untuk mentransmisikan pada permainan game. Perangkat ini dilengkapi dengan tombol-tombol untuk melakukan beberapa fungsi dan tugas. Berikutnya ada trackball.
Trackball merupakan benda kecil yang dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Terdapat pada mouse, biasanya terletak di tengah atas. Fungsinya untuk menggerakkan layar secara vertikal atau naik turun. Trackball memudahkan pengguna dalam menggeser atau memindahkan halaman. Dan selanjutnya ada macam-macam perangkat output. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah perangkat output yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin besar resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya. Ukuran monitor pun berbeda-beda, seperti televisi yang memiliki bermacam ukuran. Perangkat satu ini merupakan ragam soft copy device dengan bentuk flat atau layar datar atau layar cembung. Terdapat berbagai jenis monitor LCD, tabung sinar katoda, monitor plasma, dan monitor OLED. Monitor LCD atau Liquid Crystal Display merupakan media penampil yang memakai kristal cair. LCD ini dapat kita temui pada alat elektronik, contohnya kalkulator, televisi, notebook, dan layar komputer. Beberapa kelebihan LCD diantaranya hanya membutuhkan daya listrik rendah, mengeluarkan panas sedikit, tipis atau flat, dan beresolusi tinggi. Perangkat output berikutnya ada printer. Printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Perbedaannya terletak pada sistemnya. Tinta atau sembur tinta tidak membutuhkan pemanasan, sedangkan tinta bubuk butuh pemanasan. Mesin printer sekarang mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih. Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi seperti scan, print, dan fotokopi. Perangkat berikutnya ada plotter. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasar data yang dimasukkan. Plotter mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran blueprint, arsitektur, dan engineering. Alat output dibagi menjadi 3, yaitu plotter Gerber Infinite, Meccano, dan Final. Selain ketiga mekan plotter tersebut, masih ada jenis plotter lainnya, seperti plotter pena, elektrostatis, thermal, pemotong, dan format lebar. Yang selanjutnya, perangkat output ada headphone atau earphone. Headphone atau earphone berfungsi sebagai alat untuk mendengar data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang dapat mendengar suara yang muncul dari komputer tersebut. Selain itu, piranti ini juga dapat dipakai untuk berbicara karena ada perangkat komunikasinya. Alat yang berikutnya ada proyektor. Perangkat keras ini merupakan sejenis optik, berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada berbagai jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Alat output yang terakhir ada speaker. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Berbeda dengan earphone yang sifatnya private, suara hanya bisa didengar oleh pengguna, sedangkan speaker mengeluarkan gelombang suara yang sifatnya keras sehingga orang di sekitar bisa mendengar. Speaker cocok digunakan ketika ada acara besar atau ingin menikmati musik kencang agar gelombang suara mencapai ke telinga pendengar walaupun dengan jarak beberapa meter dari sumber suara. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai perangkat input dan output komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.